Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrindiani dari kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika semester genap, yaitu analisis korelasi sebagai tugas pengayaan. Langsung saja ke materi. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi membantu kita memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama-sama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Sini ada nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Yang pertama, R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Yang kedua, R sama dengan min 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Yang ketiga, R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Di sini ada pula korelasi person. Korelasi person adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Korelasi person merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu seperti linearitas dan normalitas. Di sini ada pula rumus dari koefisien korelasi person. Koefisien korelasi person antara variabel X dan Y disimbolkan dengan nilai R dihitung menggunakan rumus berikut. R sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, yang pertama, R adalah koefisien korelasi. Kedua, N adalah jumlah pasangan data. 3. X dan Y adalah masing-masing nilai dari dua variabel yang sedang dikorelasikan. 4. Sigma XY adalah jumlah dari hasil perkalian masing-masing pasangan nilai X dan Y. 5. Sigma X dan sigma Y adalah jumlah dari semua nilai X dan Y. 6. Sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat masing-masing nilai X dan Y. Berikut ada pula interpretasi nilai koefisien nilai korelasi. A. Nilai R lebih besar dari 0 dan kurang dari 0,3 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. B. Nilai R lebih besar atau sama dengan 0,3 dan kurang dari 0,7 menunjukkan hubungan positif yang sedang. C. Nilai R lebih besar dari atau sama dengan 0,7 dan kurang dari 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. D. Nilai R lebih besar dari min 1 dan kurang dari atau sama dengan min 0,7 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. E. Nilai R lebih besar dari min 0,7 dan kurang dari atau sama dengan min 0,3 menunjukkan hubungan negatif yang sedang. F. Nilai R lebih besar dari min 0,3 dan kurang dari atau sama dengan 0 menunjukkan hubungan negatif yang lemah. Yang kedua ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan dalam persentase. Rumusnya R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Keterangannya R adalah koefisien korelasi person. R kuadrat menunjukkan seberapa besar persentase
variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang R yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan sangat baik. Sebaliknya, nilai R kuadrat yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi variabel terikat dengan. Berikut adalah contoh soal nilai koefisien korelasi person dari data tersebut adalah. Mari kita bedah perhitungannya langkah demi langkah. Untuk menghitung koefisien korelasi person, kita butuh beberapa nilai komponen. Yuk kita hitung dulu nilainya. Kita punya data dari tabel X10, 30, 50, 70, Y 30, 50, 70, 90. Jumlah data atau N-nya berjumlah 4. Sigma X berjumlah 160, sigma Y berjumlah 240, X kuadrat 100, 900, 2500, 4900, sigma X kuadrat adalah 8400, Y kuadrat 900, 2500, 4900, 8100, sigma Y kuadratnya 16400, XY 300, 1500, 3500, 6300. Sigma XY-nya berjumlah 11.600. Sekarang kita hitung menggunakan rumus. Masukkan angka ke dalam rumus. Jadi R sama dengan 4 dikali 11.600 dikurangi 160 dikali 240 per akar dari 4 dikali 8.400 dikurangi 160 kuadrat dikali 4 dikali 16.400 dikurangi 240 kuadrat. R sama dengan 46.400 dikurangi 38,400 per akar dari 33.600 dikurangi 25.600 dikali 65.600 dikurangi 57.600. Hasil pengurangannya R sama dengan 8.000 per akar dari 8.000 dikali 8.000. R sama dengan 8.000 per 8.000. R sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi jawaban dari soal koefisien person ini adalah 1. Berikut ada contoh soal lagi tentang koefisien korelasi determinasi. Soalnya yaitu koefisien determinasi dari data tersebut adalah, kita masukkan kembali rumus angkanya ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Jadi kita masukkan R kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikali 100%. R kuadrat sama dengan 1 kali 100% sama dengan 100%. Jadi jawabannya adalah A, 100%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.